Oke, ini adalah sistem cashless bagian 2 atau part 2. Sebaiknya jika Anda ingin menyimak bagian 2 ini, sebaiknya sudah menyimak sistem cashless bagian 1 yang sebelumnya sudah diunggah. Jika belum melihat, Anda bisa lihat di sini, nanti muncul menunya ya di sini. Supaya nanti lebih paham apa itu cashless, mekanisme kerja konsepnya gimana, yang dibutuhkan apa saja. Untuk di bagian 2 ini saya akan menjelaskan apa yang bisa dilakukan konsumen, pelanggan, ataupun nasabah jika dia sudah tergabung atau terintegrasi dalam sistem cashless di sebuah toko, bisnis, atau usaha apapun maupun merchant yang sudah mengintegrasikan sistem cashless. Jadi konsumen ini bisa melakukan deposit. Ini sudah ada di video yang pertama bagaimana melakukan deposit. Konsumen harus registrasi, nanti dapat barcode atau nomor seri konsumen. Kemudian konsumen bisa melakukan deposit. Setelah deposit, konsumen bisa melakukan belanja di toko pusat ataupun di cabang-cabang yang sudah tersedia di manapun itu untuk melakukan belanja sesuai dengan item yang dibutuhkan. Kemudian jika sudah melakukan deposit, tentu konsumen bisa melakukan cek saldo terhadap depositnya, dia sudah belanja berapa, sisanya tinggal berapa, dan juga bisa melakukan cek riwayat belanja. Artinya di riwayat belanja ini record atau report apa yang dia beli, itemnya apa, jumlahnya berapa, kapan tanggalnya, kapan harinya, kapan waktunya, totalnya berapa. Itu riwayat belanjanya bisa dicek oleh konsumen itu sendiri melalui sistem cashless jika dia sudah terintegrasi. Kemudian konsumen juga bisa melakukan transfer antar konsumen dan juga bisa tarik dana. Tarik dana ini maksudnya gimana? Jadi maksudnya jika konsumen melakukan deposit dengan nominal tertentu tapi dia belanjanya sedikit dan mungkin di hari ke depan mungkin lagi jarang belanja, dia punya banyak kebutuhan lain. Konsumen yang sudah melakukan deposit dan punya saldo, saldonya ini bisa dicairkan kembali dalam bentuk uang fisik supaya konsumen bisa menggunakan sisa saldonya ini untuk kebutuhan yang lain misalnya. Tentu sesuai dengan prosedur yang sudah ada dalam sistem cashless yang terintegrasi di suatu toko usaha maupun bisnis. Kemudian yang berikutnya, selain bisa tarik dana, toko konsumen bisa melakukan transfer antar konsumen. Jadi misalkan konsumen ini pada saat sedang belanja ada kekurangan dana atau saldonya kurang, dia bisa meminta tolong rekan atau teman lainnya yang sama-sama tergabung dalam satu sistem cashless untuk mentransfer saldonya non tunai agar konsumen yang sedang kekurangan saldo ini bisa melakukan pembayaran dengan sisa saldo yang mencukupi. Nah, kemudian selain konsumen-konsumen ini dan mungkin Anda yang punya bisnis usaha maupun toko apapun sudah punya pelanggan dan pelanggannya termasuk kelas pelajar atau mahasiswa. Tentu pelajar atau mahasiswa ini deposit dan riwayat belanjanya bisa dikontrol orang tua melalui sistem, melalui HP Android, bisa melalui website, bisa melalui software atau aplikasi sesuai dengan versi sistem cashless. Jadi orang tuanya nanti bisa ngecek riwayat belanja anak-anaknya yang pelajar atau mahasiswa ini yang sudah jadi pelanggan toko Anda misalnya. Orang tuanya bisa ngecek sudah deposit berapa, uangnya dibelanjakan untuk apa, sisanya tinggal berapa, sehingga orang tua bisa punya kontrol penuh terhadap keuangan anak-anaknya yang sudah diberikan. Dan saya rasa untuk bagian 2 di penjelasan mengenai sistem cashless ini sudah cukup mudah dipahami, apalagi dengan diagram seperti ini, dan sudah jelas sekali cara kerjanya, cash flow-nya seperti apa. Jadi nanti bagi Anda yang ingin mengimplementasikan usaha bisnis atau tokonya dalam sistem cashless ini, sudah paham mengenai konsep kerjanya. Di bagian 1 video sudah dijelaskan, yang dibutuhkan apa saja sudah dijelaskan, beserta dengan aplikasinya yang bisa dikembangkan ke dalam sistem cashless ini. Sementara itu yang bisa disampaikan di bagian 2 ini,
Jangan lupa nanti di subscribe karena setelah ini ada bagian yang ketiga mengenai perangkat-perangkat yang bisa dipakai untuk sistem cashless. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Selamat bekerja dan beraktivitas.